Universitas Borneo Lestari. Halo teman-teman semua, selamat datang di Obstek, obrolan santai. Perkenalkan, nama aku Padatun Hasina selaku moderator Obstek pada kali ini. Obstek merupakan program kerja dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, kolab dengan Kementerian Komunikasi Media dan Informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Lestari, Kabinet Catra Bimata. Obstek bertujuan untuk memperkenalkan pengurus kementerian dan pengurus badan harian BEM Kabinet Catra Bimata dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan, dan kesan-pesan selama menjadi pengurus BEM Universitas Borneo Lestari. Sambut bintang tamu Obstek pada kali ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Halo kakak-kakak. Halo. Gimana nih perasaannya bisa ikut dalam Obstek pada episode kali ini? Seneng kah, gugup kah? Mungkin dari menteri dulu ya. Belum ada sih, cuman ya seneng aja, seneng banget. Iya betul, sama juga. Jadi kalau semisal untuk kita tampil di depan tuh pasti ada rasa gugup, rasa takut kalau salah ngomong. Tapi pasti seneng banget sih pas sampai ke sini. Itu juga seru banget bisa join bergabung di program KPSDM sama juga Kominfo. Jadinya sangat senang banget bisa hari ini berkesempatan hadir di sini. Berarti seneng banget ya di sini bergabung. Oke, sebelum kita lanjut, boleh nggak sih kakak-kakak yang sedang ini perkenalkan nama serta jabatannya di BEM Kabinet Catra Bimata? Mungkin dari Ibu dulu. Ya, nama saya Sumanadira Mulia dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke, saya juga merupakan staf ahli Asma Miranda Amalia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya Simipa Seribu sebagai staf ahli di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Oke, jadi ada Kak Silva, Kak Mirandas, dan Kak Cindy. Boleh nggak sih kasih tahu alasan dan motivasi kakak-kakak bisa ikut gabung dalam BEM Universitas Borneo Lestari Kabinet Catra Bimata? Mungkin dari Kak Mirandas dulu. Oke, baik. Jadi kebetulan kami bertiga di sini merupakan delegasi dari himpunan prodi kami masing-masing. Ada yang dari farmasi, saya dari hima hukum, dan itulah yang membuat kami di sini bertiga berkumpul di kementerian ini. Dan selanjutnya untuk motivasi saya sendiri mengikuti BEM ini tentu karena saya suka berorganisasi. Jadi ini adalah merupakan kesempatan emas bagi saya yang terpilih menjadi delegasi. Jadi saya untuk melanjutkan ke BEM itu sangat senang hati gitu, tanpa ada paksaan sama sekali. Oh, berarti kakak ini tipe yang sangat aktif di organisasi kampus gitu ya? Lumayan. Oke, baik, kita lanjut ke Ibu Menteri. Mungkin motivasinya memperbanyak relasi. Mungkin teman-teman semua harus memperbanyak relasi dengan adanya organisasi. Mungkin dengan mengikuti banyak organisasi, dengan kami di sini delegasi, mungkin memperbanyak relasi itu cukup meningkatkan relasi kami. Ya, kalau dari saya sendiri, selain delegasi, tadi saya juga memang dari awal minat untuk ikut di BEM, dan alhamdulillah di himpunan saya terpilih didelegasikan. Kemudian memang untuk berkontribusi juga di acara-acara yang ada di kampus. Seperti yang sudah kita ikuti kan kemarin ada bagi takdir waktu bulan Ramadan, terus juga kayak ada festival gabungan Teluk Ormawa. Nah itu memang seru sekali bisa join di BEM, jadinya itu mungkin salah satu motivasi saya untuk menambah relasi. Berarti bukan karena alasannya delegasi aja, cuman tapi karena Emang mau, ingin gabung di BEM. Oke, boleh nggak sih kakak-kakak spill sedikit mengenai program kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan? Mungkin dari siapa dulu? Dari menterinya dulu. Mungkin dari KPP itu memiliki 2 program kerja yang dimana dua-duanya itu masing-masing dari mereka anggota dari KPP, dan mungkin job desk yang udah kami lakukan yaitu membagikan bunga di Hari Perempuan. Mungkin
program kerjanya akan dijelaskan mereka berdua. Oke, jadi yang pertama itu ada program kerja yang singkatannya merupakan EMAS atau Empowering Women Through Mentorship and Skill Building. Jadi di sini kami mengambil tema untuk Make a Class for Self Confidence, yang artinya membangun kepercayaan diri mahasiswi dengan mengajarkan mereka cara menggunakan make up untuk mengekspresikan diri dan meningkatkan penampilan mereka. Dan sasarannya terkhusus untuk mahasiswi Borneo Lestari, dan untuk pelaksanaannya nanti akan melaksanakan di bulan November. Jadi buat kalian para perempuan-perempuan yang mungkin masih belum percaya diri untuk keluar, untuk masih belum bisa make up, aku saranin banget buat nanti gabung di bulan November di acara KPP. Gimana nih Bu? Kemudian untuk program yang kedua Kak, itu ada yang namanya Women Empowerment Seminar, atau artinya itu seminar pemberdayaan perempuan. Jadi ini merupakan seminar offline yang nantinya akan diadakan di Aula Borneo Lestari, dan ini nanti temanya PPKS atau pencegahan penanganan kekerasan seksual. Jadi di sini nanti para pemateri akan memaparkan mengenai tema tersebut. Yang ini juga akan menghadirkan anggota Satgas Perlindungan Perempuan dari unit kita, Borneo Lestari, terkait kayak cara pelaporan itu seperti apa, kemudian juga pencegahannya kalau mengalami itu seperti apa. Kemudian juga ada narasumber dari luar. Dari luar ini nanti psikolog, jadinya akan menjelaskan terkait dampak kekerasan seksual itu. Nanti untuk Women Empowerment sendiri akan diadakan di bulan September. Nah, ini terkhususkan untuk mahasiswa di Boles dan juga terbuka untuk umum. Ya, jadinya bagi teman-teman jangan lupa nanti di bulan September akan kami share, nanti teman-teman harus join pokoknya di seminar ini. Wah, menarik banget nih program kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. So, buat teman-teman Obstek, tolong nantikan program mereka di bulan apa tadi? Bulan September. Dan ya September. Oke, jadi tolong jangan di skip program dari mereka. Dan sampai ketinggalan. Oke, apa saja sih Kak tantangan selama menjadi pengurus dan kepanitiaan di BEM Kabinet Netral Mata? Mungkin dari Kak Sofia. Mungkin kalau untuk di pengurus itu mungkin karena saya ini kan maba kan, jadinya masih baru, dan kebanyakan pengurus-pengurus yang lain itu kakak tingkat, jadi mungkin belum terlalu kenal juga. Tapiol belum terlalu kenal, kakak-kakaknya alhamdulillah baik-baik, bisa ngajarin, bisa ya welcome seperti itu. Oke, dari Ibu Putri silakan ya. Dari saya mengikuti BEM ini dari kepengurusannya mungkin kendalanya belum ada ya, karena baru juga dari BEM, kemungkinan belum dilihat dari kedepannya nanti. Semoga nggak ada kendala apapun dari kepengurusannya, dan mungkin itu aja sih. Dari Kamiranda. Sama juga karena baru pertama juga ikut di BEM, sama juga kayak Cindy tadi mengatakan kalau semisal kami berdua ini sama-sama maba juga nih di sini, jadi masih ada rasa gimana ya, takut sebenarnya buat masuk atau join ke teman-teman yang mungkin udah senior, di atas kami yang segala macam, tapi kami tetap memberanikan diri untuk tetap enjoy gitu, buat temenan gitu ya kan, sama walaupun beda-beda usia, tapi kita alhamdulillahnya mereka semua welcome sama kami gitu. Untuk tantangan yang dialami selama menjalankan program atau job desk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada nggak sih Kak? Kalau ya semisal dari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu karena kami belum melaksanakan proker kami, jadi untuk proker tidak ada kendala sih ya untuk saat ini. Mungkin nantinya kalau saya sendiri dari proker saya yang kelas makeup, mungkin kendala saya yaitu mencari kerjasama, brand makeup kerjasama untuk nantinya collab sama kami, terus juga untuk mencari ilmuannya, mungkin itu aja sih. Tapi selama ini belum ada sama sekali kami kendalanya. Kalau dari Kak Silva? Ya, kendala dari KPP mungkin belum ada ya, karena program kerjanya belum terlaksanakan, dan mungkin semoga kedepannya tidak ada kendala dari program mereka berdua dan semoga akan aman-aman aja.
Dan untuk semua kementerian semoga tidak ada kendala dan mungkin semangatnya harus banyak dari kami semua dan semua anggota BEM. Betul. Oke. Ada nggak sih Kak pesanan suka duka selama menjadi pengurus BEM kami tadi dokter? Mungkin dari Kak sini. Mungkin kalau suka duka di pengurusan mungkin agak lebih ke panitia. Kan banyak dari proker kakak-kakak dari kementerian lain sudah ada narik saya sebagai panitia. Mungkin lebih kayak kan kemarin saya ada jadi bagian dari panitia network. Nah itu tuh mungkin para teman-teman agak susah lah untuk kayak tolong ini upload fotonya di jam sekian mungkin agak ngaret, mungkin di situ sih agak ya duka dikit. Dari Miranda. Oke, kalau untuk sukanya tentu ya seperti gambaran kita berorganisasi pada umumnya, kita punya banyak teman, terus waktu kita yang kosong itu diisi dengan kita walaupun kita sibuk, tapi kita sibuknya itu bermanfaat gitu loh. Jadi kita berkumpul sama orang-orang yang memang bervalue di organisasi, itu kita juga ikut bervalue juga di sana, kita ikut berkembang juga di sana. Jadi sukanya di situ sih. Tapi kalau untuk dukanya, saya sendiri juga merupakan mahasiswi yang selain aktif berkuliah, saya juga aktif di organisasi BEM, Hima Hukum. Selain itu juga saya juga sambil bekerja juga. Jadi keterbatasan saya itu ada di waktu sebenarnya. Cuman dukanya itu apabila kabar atau berita tentang rapat itu bisa mendadak. Nah itu yang mungkin jadi pembelajaran kita semua ya. Kalau misal kami ingin mengadakan proker atau apa segala macam, kami harus mempersiapkan tanggal rapat, tanggal evaluasi, tanggal pemantapan dan sebagainya itu dari jauh-jauh hari gitu, biar untuk saya yang ada plan-plannya itu yang biasanya kan saya tanggal sekian, jam sekian sudah ada ketentuannya gitu, saya mau ngapain, hari ini saya kerja di mana, saya harus bikin video di mana, itu sudah ada jadwalnya, jadi itu tidak berubah gitu, tersusun. Tapi alhamdulillah sekali untuk BEM Universitas Borneo Lestari ini sangat mentoleransi kesibukan saya, jadi tidak pernah ada memaksa atau bahkan menyindir-nyindir gitu kan ya, kayak misal oh ini orangnya sibuk banget atau segala macam, nggak pernah sama sekali loh. Jadi saya di sini tetap enjoy, tapi ya kalau bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari agar bukan saya saja tapi teman-teman yang lain juga bisa mempersiapkan jadwalnya gitu. Oke, mungkin sukanya ya karena kebanyakan panitia yang dimasukkan ke anggota-anggota KPP, dan itu mungkin menjadi suatu pengalaman di kepanitiaan yang lain, bukan dari program kami aja tapi program yang lain juga disangkut pautkan menjadi kepanitiaan. Mungkin itu dari sukanya. Mungkin dukanya juga dari waktu sama lagi kayak Miranda, karena juga delegasi dari Hima, mungkin waktu itu kadang bisa bentrok antara BEM dengan Hima, jadi mungkin dari situ aja sih dukanya. Dari yang kalian sampaikan tadi kan udah kelihatan nih bahwa kakak-kakak ini punya kesibukan juga di luar kampus atau dalam kampus. Gimana sih Kak bagi waktunya biar teman-teman yang di rumah pada tahu dan bisa belajar dari kakak-kakak? Mungkin dari kelas ini. Mungkin ya balik lagi kayak kata Miranda tadi, atur jadwal dulu. Jadi di tanggal segini ada nggak, nanti kalau bentrok bisa di lain waktu lagi, susul ya. Kemudian juga mungkin apalagi ya Dari prioritas ya, salah prioritasnya yang mana didahulukan, yang mana bisa nanti dulu ya. Oke, dari Kak Silva, Membagi waktu itu mungkin bagi kita mahasiswa atau mahasiswi ya, itu mungkin dari perkuliahan, organisasi, dan untuk di rumah tersendiri, apalagi keluarga, mungkin kita harus membagi waktu dengan sebaik mungkin. Yang pertama itu kuliah ya teman-teman. Organisasi itu tidak apa-apa, bukannya tidak apa-apa sih, mungkin organisasi itu membawa kita ke jalan yang mungkin oh kayak gini loh di luar situ dari kuliah kayak gitu. Mungkin membagi waktu itu menurut prioritas juga, karena kayak Cindy dan Miranda tadi, dengan adanya prioritas mungkin kayak misalkan kita jadi kepanitiaan atau menjadi anggota atau koor, mungkin misalkan kita jadi koor, mungkin kita mendahulukan yang pribadi kita menjadi koor, bukan menjadi anggota, bukan membuat kita kebingungan sendiri. Dan juga mungkin prioritas sih yang paling penting.
Miranda? Oke, sedikit menambahkan juga dari kakak-kakaknya ini. Kalau misal dari saya pribadi, itu juga benar apa kata Kak Silva. Kalau misal kita kuliah itu penting juga untuk pembelajaran kita. Tapi untuk kita berkembang itu tidak hanya dari teori pembelajaran di kelas. Kita tidak bisa bagaimana kita tahu keadaan di luar kalau misalnya kita tidak keluar. Kalau kita cuma berada di kelas doang, pasti ada di sini mungkin yang menonton nih pasti ada yang apa sih sebenarnya itu kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu kan ya. Nah itu sebenarnya bagus kok kalau misalnya kita memang berfokusnya untuk ke pendidikan saja, tapi untuk kalian ingin berkembang, untuk menambah skill kalian atau ingin mengembangkan skill kalian, maka aku saranin banget buat masuk ke organisasi apapun terserah, organisasi kecil-kecilan saja. Atau misal kalian masih malu ikut di BEM, ikut di hima, ikut daftar apa segala macam, kalian organisasi kecil di luar aja nggak apa-apa kok. Yang penting kalian punya pengalaman untuk berorganisasi, kalian punya pengalaman untuk teamwork dan kerjasama. Itu sangat penting kalau misalnya kalian nanti cari kerjaan, karena kalau yang sebenarnya kalian bekerja, kalian nggak bisa tuh bekerja sendiri, pasti kalian bekerja sama tim. Nah kalau misalnya kalian belum terbiasa dengan bekerja sama dengan tim, itu pasti susah banget nanti buat pekerjaan itu biar lebih tambah grow up tuh bakal susah banget. Bahkan bisa jadi kalian di depak loh dari pekerjaan gitu kalau misalnya kalian gak bisa berbaur sama orang. Itu sih kalau dari aku. Tadi kan ada sedikit disenggol nih mengenai manfaatnya. Boleh gak sih Kak lebih dikasih tahu lagi manfaat dan keuntungan kita join BEM, apalagi join BEM-nya di Universitas Bondan Lestari Kabinet Catra Bimata? Mungkin dari Kak Silva dulu. Benefit untungnya. Mungkin benefit dari ikut BEM di Universitas Bondan Lestari itu banyak menambah teman ya teman-teman. Mungkin bagi kalian yang mau ikut organisasi itu banyak banget pasti mempunyai teman dari prodi apapun itu, yang awalnya kita nggak kenal jadi kenal semuanya. Terus juga mungkin kita yang seharusnya nggak belajar itu aja jadi belajar banyak hal dan mengetahui hal apapun itu yang kita tidak ketahui. Dan itu juga termasuk hal yang harus kita lakukan daripada kita diem aja, dan itu nggak itu aja yang kita lihat di dalam kampus kita aja sih. Komunikasi sama ya, pertama tuh menambah relasi, kemudian juga mengisi waktu luang ya, walaupun sebenarnya kan tahu dari luang karena farmasi ini banyak laporan, tapi ya tadi balik lagi kita minta atur waktu. Sebenarnya kalau berbicara masalah organisasi ini pasti banyak sekali benefitnya, pasti banyak sekali manfaatnya. Dari penjelasannya? Sebenarnya sama aja sih dari kedua ini, cuma menambahkan juga benefit dari memasuki BEM Universitas Bondan Lestari ini. Kalau misal kami berkegiatan, kami rapat, kami selalu mengambil waktu yang tidak bentrok dengan pelajaran. Itu tuh yang penting banget, karena Plusnya kan? iya, itu nilai plusnya. Sama yang dikatakan oleh Kak Silva yang pertama tadi itu, bahwa pembelajaran itu penting. Nah, kalau misal kalian ikut BEM di Universitas Bondan Lestari, pembelajaran itu benar-benar dipentingkan banget. Jadi untuk kami berkegiatan itu pasti di luar dari jam perkelasan gitu. Oke, dari yang kalian sampaikan tadi kan masih ada nggak sih keinginan untuk lanjut di kabinet selanjutnya? Mungkin dari sebelumnya. Mungkin untuk kelanjutannya mau sih, karena mungkin kita harus mencari banyak ke depannya gimana untuk BEM, dan juga nanti dilihat deh nanti gimana ke depannya. Dilihat nanti siapa jadi menterinya selanjutnya, siapa jadi pertimbangan. Dari kalian deh? Kalau saya sendiri pastinya sih ada rencana untuk tetap lanjut, tapi saya juga tetap melihat dulu bagaimana kondisi saya nantinya, apakah memang memungkinkan untuk saya menambah lagi organisasi atau tidak. Jadi kita lihat aja sih nanti gimana waktu membagi waktunya ini. Kalau dari saya sama, pastinya rencananya lanjut, karena juga kan di periode ini sudah ada pengalaman nih, jadinya di periode ke depan bisa aja nanti dia mengayomi yang adik-adik baru yang join lagi. Berarti ngalir aja ya Kak? Iya. Boleh nggak sih kakak-kakak kasih satu pesan buat pengurus BEM atau seluruh mahasiswa di Universitas Bondan Lestari? Mungkin dari Kak Cindy
pesan untuk pengurus dulu ya mungkin ya. Untuk pengurus tetap semangat sampai akhir periode, kita masih setengah jalan. Lebih akur lagi, lebih rekat lagi, komunikasinya lebih dibagusin lagi. Kemudian juga sejauh ini sudah bagus semua teman-teman kepengurusan dan tetap semangat. Oke, kalau untuk kepengurusan juga sama seperti Cindy, harus lebih akur karena kita berorganisasi itu tidak bisa hanya kita sendiri yang dipentingkan, kita harus mementingkan bersama juga, dan tentu juga harus saling membaur satu sama lain walaupun berbeda-beda usia, beda program studi. Jadi kerekatan kita itu berdampak untuk kepanitiaan selanjutnya itu. Bahkan acara kita bakal terlihat sukses kalau misalnya kita semua bersatu. Mungkin dari kepengurusannya mungkin lebih semangat lagi kayak kata Cindy. Terus juga semoga nggak ada miskom antara semua kepengurusan dan anggota, dan juga semoga dilancarkan semua program kerjanya. Mungkin itu aja. Oke, tadi itu kan buat pengurus yang sekarang ya. Kalau untuk pengurus selanjutnya, apakah ada pesan dari kakak-kakak? Mungkin untuk buat periode selanjutnya mungkin ayo dong gabung ke BEM, asik banget sebetulnya. Buat kalian yang tahu organisasi, mungkin organisasi itu asik untuk orang yang mau, dan organisasi itu membuat kita oh kayak gini loh organisasi, oh kayak gini loh dunia kampus yang sebenarnya gitu loh. Dan juga buat kalian jangan banyak mikir buat organisasi, karena organisasi itu wah kayak gini loh sibuk banget gitu. Sebetulnya nggak sibuk guys. Sibuk itu buat orang yang nggak bisa bagi waktu. Sebenarnya kalau kita bisa bagi waktu, kita bisa mengikuti apapun itu organisasinya. Mungkin yang kedepannya bisa join buat kalian semua, jangan lupa join ke BEM Dan join di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sebelum kita tutup, boleh kakak-kakak kasih satu kata buat Kabinet Cakra Bimata. Mungkin dari Kak Branda deh yang paling semangat. Masih jawaban banget. Siap penguatan ya. Jurus ya. Oh enggak deh. Jadi kalau yang semisal dari saya sendiri, untuk Kabinet Cakra Bimata semangat terus, sukses selalu, dan semoga kita tambah rehat. Itu penting banget. Diberikan Cindy juga nih. Satu kata ya. Omong 4, 5 boleh. Berarti untuk kita semua Kabinet Cakra Bimata tetap semangat. Kalian pokoknya sudah melakukan yang terbaik. Kalian hebat. Terima kasih juga atas rangkulannya, atas bimbingannya kan, untuk kakak yang sudah maulah membantu kita sebagai pemula seperti ini. Untuk satu kata mungkin the best. nggak panjang kayak mas. Buat Cakra Bimata pokoknya luar biasa banget. Jangan lupa join semuanya. Jangan lupa join. Oke, karena sudah berakhir Obstek video Obstek pada kali ini. Terima kasih kepada sobat Obstek yang di rumah telah menonton video kita kali ini, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang cantik ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah berhadir dan menyempatkan waktunya untuk bisa tag video pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bias Cafe telah menyediakan tempat untuk kami melaksanakan video Obstek pada kali ini. Jangan lupa tonton video Obstek selanjutnya di Instagram bem.unbl, di TikTok bem.unbl, Di YouTube BEM Universitas Borneo Lestari. Jangan lupa di like, share, dan komen. Obstek obrolan santai. Bye. Langsung